Ya. Oke. Erika. Mana ada salunnya? Mananya? Oke ya. Jadi itu dia supaya diperhatikan ya, supaya apa ya? Karena sekarang ini kan kita itu harus efisien, harus lebih pintar, kemudian mau belajar itu aja ya. Karena terkadang yang paling cepat itu apa itu teknologi ya, teknologi. Jadi terkadang kan baik itu dari apa teknologi-teknologi barunya yang buat kita itu satu yang baru, sementara yang lain enggak ya. Jadi itu ya itu kita bisa kalau kita memang mau apa ya mempelajari. Bukan bisa disebut meniru bisa juga, tapi kan kalau kita merasa oh ya itu kayaknya bagus gitu kan dilakukan aja gitu ya. Jadi ada beberapa apalagi sekarang kalau misalnya kita nggak paham bisa di searching ya apa melakukan ini misalnya bisa ya dibuatkan Erika oke ya supaya kita memulai ya jadi ada ya tidak ada masalah ya masalah kuis yang kemarin itu kuis kemudian ada UTS silakan kamu kita lanjut ini ada tiga eh, 4 7 pertemuan lagi kurang lebih 2 bulan lagi udah selesai ya. Diharapkan apa kamu lebih fokus lagi ya. Mudah-mudahan kita katanya kan Juli sudah bisa tatap muka ya kan, tapi kita tidak tahu bagaimana apa karena kan masih apa ya naik turun masih keadaannya kita tidak tahu. Jadi berharap ya kalaupun masih tetap fokus aja belajar ya dengan berbagai cara, tapi tujuannya kan supaya kita semuanya berkembang dan dapat ilmu ya. Jadi misalnya ada seperti tadi ya tren-tren ya. Sebenarnya itu bukan tren ya. Jadi di pekerjaan memang kalau kita tidak melakukannya, tidak mengalami misalnya apa itu contoh seperti tadi ya, saya kok nggak terkirim ya misalnya. Kemudian di semester berikutnya pun disampaikan kalau kamu mengalami kendala, kamu bisa kan sekarang kalau misalnya tiba-tiba misalnya kamu luar kota, tiba-tiba tidak ada sinyal, kamu bisa minta tolong ke Komting, Komting yang menyampaikan ke ibu, misalnya Bu si itu tidak bisa apa ikut, tapi dia nanti mungkin setengah pertemuan dia bisa ikut, tapi dia tidak bisa komen kehadiran, misalnya bisa minta bantuan ke si Komtingnya, tapi memang kalau urgen ya, kalau sangat urgen artinya ya. Jadi ya kemudian tadi pengiriman tugas pun kalau misalnya sudah kamu coba ulang-ulang tidak bisa, bisa kamu sampaikan ke Komting, izin dulu ke Ibu, nanti minta tolong si Komtingnya yang mengirimkannya, itu tidak masalah ya. Jadi kenapa Ibu suruh ditulis tangan dan difoto supaya memang kamu benar-benar mengerjakan. Kalau misalnya file kan tinggal copy paste, kalaupun hanya mengulang menulis itu tidak masalah ya. Oke, kita membahas sedikit ya. Oke. Bagaimana kita memulai supaya tidak ngantuk sudah sangat malam ya. Ruang warna dan pseudo color masih berbicara tentang warna-warna yang ada pada eh, digital ya, digital color. Kalau siapa yang suka desain ya, mendesain kalau dulu kita mendesain dengan pensil-pensil color atau dengan itu tadi, ya sekarang kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakannya adalah menggunakan perangkatnya adalah di komputer yang dibantu beberapa software. Jadi software itu yang kita gunakan ya. Ya, ini masih membahaskan representasi warna kuning hijau. Ini adalah di titik XY-nya ataupun di titik selnya, di mana apabila ada tiga, seperti 3XYZ misalnya, ya itu adalah RGB-nya. Jadi kalau kamu perhatikan situ, kuning 255, 2550, R-nya itu red-nya, kandungan red-nya 255, Z-nya 255, 0 itu adalah blue-nya. Nah, ini pun demikian, ada 3 koma, hijau RGB, hijau R0, Z green 55, blue-nya 0, cyan. Nah, ini dia ya. Ini merupakan representasi warna.
Tadi disampaikan itu citra itu cenderung itu adalah berbentuk digital yang dicirikan atau karakteristikkan dengan berbentuk digital dengan format yang berbentuk BMP dengan juga JPG atau JPEG ya. Kenapa ada misalnya kamu mau membuat sebuah foto profile ya, kemudian diminta misalnya 3 kali 3 piksel atau harus 5 megabyte. Nah, itu dia ya. Itu ditentukan oleh si ini tadi ya, formatnya. Jadi eh, supaya bisa dipakai ya. Jadi harus disesuaikan. Kamu menggunakan apa biasanya untuk memperkecil atau mengkompres seperti tadi? Jadi misalnya diminta fotonya harus misalnya di 5 megabyte misalnya ya. Apa kamu pakai? Kamu bedakan aja misalnya ya, kamu mau mengambil foto yang digunakan dengan kamera, lihat berapa gigabyte-nya dengan apa posisi yang sama atau dengan person orang yang sama, kamu foto HP atau menggunakan kamera, lihat berapa pikselnya, kemudian berapa gigabyte-nya. Nah, itu dipengaruhi ya, jadi kualitasnya. Jadi misalnya tadi ada 5 megabyte, diminta kamu bikin foto, dipasangkan foto, namun foto itu harus 5 megabyte. Kalau enggak, nanti dia tidak akan error, tidak akan bisa menerima. Kamu mengkompresnya atau menggunakan itu apa? Siapa yang suka utak-atik foto? Ada? Biasa kompres melalui online sih, Bu. Oh ya, ada ya sekarang ya, bukan hanya kompres file PDF atau Word, tapi bisa juga dengan gambar, bisa juga dengan suara, ya kan? Yang lain. Menurutmu kualitas gambar bagaimana? Bagaimana kualitas gambar? Nah, Ibu ingatkan lagi, hati-hati yang online-online ini ya. Jadi misalnya kamu apa ya, sekarang kan apa-apa bisa kita lakukan, tapi misalnya trial atau online, ya kan? Dengan online-online tadi, data kita akan terekam, ya. Mau tidak mau itu tersimpan di mereka. Jadi kalau misalnya yang memang kita bukan siapa-siapa ya, tapi kalau bisa yang itu tadi yang menggunakan online-online itu tidak lebih baik kamu ya cari yang bisa mengkompres yang tidak online. Jadi jangan yang online ya, supaya data tidak tersimpan ya. Karena ide-ide seseorang itu kan kita tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya kamu apa tuh sekarang kan ada tuh yang pakai seperti face apa tuh untuk wajah-wajah. Nah, itu kita tidak hanya merekam membuat wajah kita foto menjadi lebih cantik, tapi mereka itu ada beberapa informasi ataupun data-data yang tersimpan. Nanti itu bisa menjadi uji coba ya, menjadi apa mereka ya apa itu percobaan untuk membuat sesuatu lagi misalnya ya untuk membuat aplikasi-aplikasi lain. Nah, itu dia ya sebagai data latih contohnya itu ya. Jadi itu kenapa harus dibuatkan format gambar itu yaitu tadi mengandung berapa piksel, kemudian tadi extensionnya, formatnya, apakah filenya, format filenya ya. Oke. Kita ini dua pertemuan itu membahas color ya. Citra grayscale. Citra grayscale itu adalah citra yang berabu-abu. Ini Ibu ini kan aja ya supaya citra abu-abu, citra abu-abu atau yang bisa disebut dengan degradasi warna dari putih ke hitam. Jadi ada range warna yang menuju putih ke hitam. Itu disebut dengan grayscale-nya. Kemudian kalau kamu perhatikan color selain tadi pixelnya, kemudian berapa bitnya, gigabyte-nya, kemudian format ini. Kalau kamu perhatikan ada itu 8 bit, 16 bit. Nah, ini sangat mempengaruhi kualitas si gambarnya. Jadi nanti kalau misalnya kamu yang suka color yang menggunakan eh, sistem aplikasi digital, ini bisa kamu perhatikan ya bagaimana si kualitas si gambarnya. Oke. Kemudian untuk citra, untuk mengetak di sini pertemuan hari ini kita membahas bagaimana mengubah warna atau mengkonversi. Jadi misalnya mengubah warna hitam jadi grayscale, hitam menjadi hitam putih, hitam menjadi beberapa warna yang lain, tetapi dengan menggunakan format ada namanya di sini nanti apa
persamaan-persamaan yang digunakan, apakah itu berbentuk manual, kemudian berbentuk ke perhitungan ya. Jadi ada nanti kita akan lihat di sini. Nah, ini contohnya mengkonversi warna. Minggu terakhir kita semua sudah membahas apa itu RGB, apa itu CMY, apa itu CMK. Jadi apabila diketahui warna RGB, ya nanti hitung berapa CMYK-nya. Nah, ini nanti diimplementasikan ke pengkodingannya. Ini bisa dihitung dengan manualnya, tapi ini bisa menggunakan MATLAB ya, membuatkan persamaan seperti ini. Itu yang mau kita buatkan sekarang ya. Oke, tadi citra grayscale yaitu yang abu-abu, mengkonversi atau mengubah sebuah color menjadi full color yang RGB CMYK menjadi black white atau grayscale itu bisa dengan melalui proses segmentasi color, kemudian ada yang disebut dengan thresholding. Nanti kamu lihat ada penelitian misalnya mengkonversi bukan mengkonversi ya, jadi melihat ciri apa ya, apa itu yang pakaian adat orang Palembang. Misalnya ya, nah, itu kan ada beberapa color, warna yang lebih cenderung emas kemerahan, atau melihat komponen color untuk batik Solo dengan batik misalnya Jogja, apa yang dominannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan konversi ya, mengkonversi atau memisah-misahkan colornya, kemudian nanti dilihat cirinya, diketahui cirinya. Nah, itu fungsi dari si segmentasi. Itu bisa dilakukan dengan segmentasi citra namanya, juga dengan thresholding-nya ya. Kemudian citra biner, kamu delete itu apa deh, siapa itu coret-coret. Citra biner adalah di mana pixel hanya memiliki dua nilai. Jadi kalau kamu perhatikan ini ya, ini hasil yang RGB full color. Setelah dikonversi, konversinya kalau misalnya kamu perhatikan di Word sekalipun, Word sudah bisa mengubah sebuah gambar yang color menjadi hitam putih atau apa black white ya, hitam putih black white atau grayscale ya. Kita dikasih pilihan, kamu mau warnanya seperti apa, di Word bisa. Namun ini kita menggunakan MATLAB ataupun bisa dengan Python. Kenapa raise hand Andri? Kenapa? Siapa? Ada apa? Andre? Oke. Kemudian jadi disebut dengan pola citra digital, yaitu yang tadi color-nya dipresentasikan menjadi digital yang bisa ditunjukkan dengan picture element yang pada posisi koordinat XY dan amplitude FXY. Inilah yang membentuk bit-bitnya atau ini yang membentuk dengan matriknya. Citra ada juga disebut dengan true color, citra yang memiliki warna sejati. Ingat ya, ada true color, nanti ada lab color, ada pseudo color, ada oke, all. Ya. Itu dia ya. True color merupakan citra yang memiliki warna sejati yang berasal dari kombinasi warna merah, hijau, biru. Ini merupakan komponen warna yang basic ya, yang umum. Kemudian citra true color ini mengandung 24 bit, bedakan dengan 8 bit ya. Memiliki kombinasi warna sebanyak 2 pangkat 24 atau ini dia, kalau ini kan pangkat nih ya. Kalau dibuatkan hasilnya nih, ada berapa nih? 6 angka, 16 juta color. Warna yang tersusun dari 3 buah warna. Jadi antara merah, hijau, biru itu ada beberapa 16 jutaan color. Itu yang disebut dengan true color ya. Jadi yang antara hijau ke biru ke merah itu ada 16 juta komponen colornya ya. Kemudian citra pseudo color adalah citra yang memiliki warna semu, warna maya, warna yang berasal dari peta warna color map yang di sini memiliki 8 bit. Jadi true color itu 24 bit ya. Nanti bisa kamu perhatikan, bisa dicoba ini di Photoshop pun bisa ya. Mana yang membedakan, kamu buat nanti gambarmu, misalnya ada fotomu, lihat yang buatkan 24 bit, buatkan 8 bit. Perhatikan kualitasnya. Nanti lihat berapa pikselnya, berapa gigabitnya ya. Jadi itu membedakan. Yang ini 24 bit, pseudo color itu adalah warna semu yang merupakan
8 bit dengan kombinasi warna 2/8, 256 warna saja pseudo colornya. Sedangkan yang true color tadi 2/24, yaitu 16 jutaan color ya, warna yang terdiri dari color map. Nah, ini dia sudah pernah dibuatkan ya perintah atau coding yang bisa sebuah gambar yang dikonversi berapa RGB-nya dengan merahnya. Jadi sebuah foto itu kalau misalnya dipisah-pisahkan, merahnya segini ya. Kemudian birunya ini. Tapi kalau ini digabungkan semua hasilnya menjadi ini. Nah, itu dia ya dengan coding ini. Ini bisa di MATLAB ya. Konversi manual, itu tadi manual. Contoh dibuatkan di sini diketahui ya. Di sini adalah ada sebuah gambar ya. Answer, ini nanti di MATLAB di input kemudian ada kelihatan 3835113. Ini maksudnya R-nya rate-nya 383, D-nya RZ-nya ya green-nya 511 dan blue-nya adalah 3. Nah, ini kita mau konversi RGB-nya ini ke yang apa beberapa color. Jadi ini dibuatkan ya R ini 1, ini untuk mencari berapa rate-nya, yang nanti hasilnya 383. Blue-nya, green-nya 2, yang hasilnya 511. Blue, ini 3, yang hasilnya adalah 3. Ya, ini dengan sebuah gambar yang nama filenya gambar PNG. Selain BMP, apa tadi, JPEG, JPG, TFT, PNG juga ada ya. Nah, ini dia tadi, kalau misalnya sebuah citra tadi dihitung berapa R, berapa Z, berapa B-nya, ini sekarang menghitung luas ya, berapa komponen luas ataupun kalau luas itu adalah panjang kali lebar ya, berapa panjang citra itu berapa piksel, kemudian lebarnya berapa, nanti didapat ini dengan manual misalnya diketahui ya, jadi persamaannya ini dia 0,29 kali R tadi diketahui 0,87 G ini B-nya. Jadi dicari dulu berapa R Z B-nya ya. Tapi misalnya kalau kamu mau apa dengan Photoshop berapa R, berapa G, berapa B ada juga bisa ya. Kalau misalnya ini menggunakan MATLAB Win 8, nah ini dia dibuatkan. Ini kalau pengkodingannya, jadi mencari ada sebuah gambar size citra abu, threshold-nya, dihitung berapa threshold-nya, nanti diinformasikan tingginya 1 banding tinggi, ini lebarnya. Jadi nanti dari sini diketahui berapa luas dari citranya. Citra di sini luasnya adalah pikselnya ya, color-nya. Oke, kita lanjutkan kembali. Siapa tadi yang mengkorek-corek ini ya? Jadi corek-corek kayak apa? Ruang warna RGB kalau kita perhatikan ya, ini di dalam bentuk kubusnya atau komponen warnanya yang bisa dibuatkan RGB yang apabila digabung atau disatukan menghasilkan RGB white ya, white. Sementara untuk CMYK apabila digabungkan ya, itu menjadi black. Nah, ini dia CMYK. Ini kalau diambil posisinya pada color kubusnya ya. Kalau kita perhatikan ada perbedaannya ya. Ini yang RGB, ini CMYK. Inilah yang disebut dengan ruang warna. Jadi kalau kita perhatikan ruang warna, kalau kamu baca-baca dalam citra digital itu sangat banyak ya color-colornya. Ya. Ini perhitungan yang bisa tadi menggunakan manual ya, science diketahui rate-nya berapa, green-nya berapa, berapa blue, kemudian dilihat berapa size-nya. Kemudian berikutnya dilakukan konversi sebaliknya, CMY ke CMYK, CMYK ke CMY. Ini dia ada persamaan-persamaannya. Ini yang mau kita cobakan ya, perhitungan ini dengan melakukan konversi warna namanya ya, mengkonversi warna atau melalui proses, jadi pas tahapan segmentasi itu tadi ada nanti mengkonversi kemudian di segmentasi. Segmentasi inilah yang memisahkan. Contoh tadi misalnya batik ya, kita mau memisah-misahkan batik ini cirinya apa? Batik Jogja itu cirinya apa? Apakah cenderung color-nya? Dari situ bisa dilihat dengan melakukan segmentasi ya. Kemudian ini perhitungan untuk ruang warna LED dan LCH. Jadi kalau kamu perhatikan kenapa disebut ruang warna, ini dia ya, ini masih yang kita lihat, masih spesifik lagi ada namanya ruang warna LED. Ya, warna LED ini lebih cenderung mengikuti seperti mendekati color tone
color-nya manusia ya atau kulitnya manusia. Jadi disebut lab color ya. Kemudian HCl tidak bergantung pada peralatan yang digunakan. Jadi kan misalnya kalau kamu pakai handphone bisa kamu wajahnya lebih cantik. Kenapa? Karena ada efek dari si kameranya karena sudah bisa di setting ya kan supaya mata lebih terbuka ya kan atau itu dia. Ini tidak mempengaruhi ya. Jadi device-nya independen. Jadi mau pakai apapun ya emang begitu color-nya, tidak ada mempengaruhi ya, tidak dipengaruhi oleh device-nya ya, itu maksudnya. Jadi ini lebih pure, lebih murni ya color-nya yang dihasilkan oleh apabila dicari warna LED dan HCl-nya. Caranya adalah mengkonversi RGB ke XYZ. Selanjutnya nanti konversi dari LED ke XYZ untuk menghasilkan warna LED ini ya. XYZ di sini adalah warna yang akan dituju dengan diketahui ini ketentuannya dikali RGB. Jadi kalau diperhatikan ini adalah metrik ya, metrik ini 3 kali 3, RGB berapa? Nah, hitung berapa kalau menggunakan manual ya, ini masih bisa dihitung ya. Kemudian konversi dari XYZ ke lab. Ini dia perhitungannya, dicari satu-satu berapa L, berapa A, berapa B, ini rumusnya. Kemudian dikonversi dari lab ke LCH. Nah, inilah mau pembahasan kita hari ini, mengkonversi color dengan manual. Dari manual dibuatkan ke manual pun ini bisa dilakukan di MATLAB. Manualnya kan misalnya siapa ini ya melakukan ini. MATLAB ya, jadi bisa diketahui berapa R, berapa Z, berapa B, kemudian akhirnya berapa E, L, A, B, L ya. Ini memang begini ininya penulisannya lab color. Nah, ini dia hasilnya. Dari lab RCB ke XYZ, XYZ ke lab, lab ke LCH, kemudian dikonversi, didapatlah lab ke XYZ. Ini dihitung. Jadi dari sini di sini ini masih lebih mudah dari ya, masih menggunakan rumusnya. Cuman di awal diketahui berapa R, berapa Z, berapa B-nya. Mana tadi mencari RGB-nya ya. Kemudian dihitunglah berapa color-nya, kemudian setelah RGB ke XYZ, XYZ didapat lab ya, dari lab ke LCH. Nah, ini dia ke lab-nya. X rumusnya ini XN per F. Nah, ini dia A-nya tadi sudah didapat dari sini. Ini dia ya. Ini digunakan untuk mengkonversi warna ya. Nanti kalau misalnya kamu mau silakan setelah ini kita join di classroom, silakan di searching atau di browsing ya. Di browsing itu yang penelitian-penelitian yang memang menggunakan ini tadi ya, menggunakan konversi warna ataupun menggunakan segmentasi. Ini ya, nanti kita ada satu pokok bahasan yaitu mengenai segmentasi color. Di segmentasi color itulah kita buatkan nanti ini tadi ya, bukan ada namanya satu topik segmentasi. Salah satu segmentasi itu adalah segmentasi color. Inilah contoh ini ya, pengklasifikasian atau mengidentifikasi sebuah gambar ya untuk melihat atau menghasilkan sebuah informasi. Contoh tadi ada sebuah batik, ada juga kalau misalnya kamu nanti cari ada songket ya. Jadi kalau kamu perhatikan songket itu kan color-nya kan agak rumit ya, ada cenderung merah ke kuning emas. Jadi mengidentifikasi color-colornya. Nah, yang terakhir ini ada kemarin mahasiswa yang dia ambil citra ya. Dia mengidentifikasi, dia ulos ya. Kalau ulos pun kan kalau kita perhatikan kan color-nya kan agak-agak susah ya. Jadi cenderung hitam, cenderung gelap ya kan. Jadi untuk mengidentifikasi ulos ini ulos A cirinya apa, R-nya berapa, ini apa, ini berapa, ulos B ini berapa ya, seperti itu contohnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk segmentasi citra. Jadi ini pertemuan kita masih ada waktu kembali ke gizi, silakan di browsing nanti kira-kira penelitian yang bisa digunakan yang menggunakan proses segmentasi. Contohnya tadi sudah Ibu sampaikan, bisa dengan segmentasi color itu tadi batik, bisa segmentasi color di songket, ada lagi yang terakhir ini segmentasi colornya adalah di ulos tadi ya. Dia menggunakan ada tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu skripsi harus kamu perhatikan. Contoh kamu sudah mempunyai judul segmentasi ya kan? Segmentasi
objeknya apa? Kamu penelitiannya di mana? Kalau skripsi kan harus begitu. Dia menggunakan ulos misalnya. Penelitiannya di mana? Harus ada tempatnya, ya kan? Kemudian apa tool-nya? Tool itu adalah software-nya atau apa? Apakah bisa skripsi tanpa ada membuat sebuah aplikasi? Kalau di kampus, di tempat kita kan, di kampus kita kan harus ada aplikasi yang dihasilkan, ya kan? Jadi misalnya, kalaupun tadi kamu hanya membuatkan mensegmentasi color, ambillah yang kira-kira nanti itu tadi ya, contoh mengidentifikasi ulos A, ulos B, ulos C dengan melihat ciri color-nya. Tapi cirinya seperti apa? Harus yang melihat digitalnya, ditunjukkan dengan komponen-komponen color-nya. Nah, itu dia ya. Banyak contoh-contoh yang bisa digunakan untuk apa itu contoh-contoh penelitian seperti itu ya. Oke, sekian malam ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita out? Masih lanjut di Google Classroom ya, karena masih ada waktu. Sudah cukup kira-kira? Cukup, terima kasih. Cukup, Bu. Oke, Cukup, Bu. silahkan join kembali Classroom. Terima kasih, selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu.